Selamat pagi semuanya, salam sehat ya. Di video saya kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Bioteknologi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan atau memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya. Intinya bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana bioteknologi yang dilakukan secara konvensional maupun secara modern. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Bioteknologi berasal dari kata bios dan teknos. Bios adalah hidup dan teknos adalah teknologi. Berarti bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara konvensional atau secara klasik, bioteknologi berarti teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk dapat memenuhi atau mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan perkembangannya, maka jenis-jenis bioteknologi dibagi atas dua, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana dan bioteknologi secara modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Kenapa disebut tradisional atau sederhana? Karena memang peralatannya masih sangat sederhana. Dan pada bioteknologi konvensional ini menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan juga proses genetik secara alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada, biasanya masih sangat sederhana dan juga perubahan genetiknya belum tepat sasaran. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihannya ya pastinya biaya murah, teknologinya masih menggunakan peralatan sederhana, kemudian pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui. Sementara kelemahannya adalah satu, perbaikan genetiknya belum terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, dan belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalam skala kecil, proses produktif juga belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Pemanfaatan bioteknologi konvensional pertama pada bidang makanan, contohnya adalah yogurt. Yogurt adalah minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lainnya adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat. Yang kedua adalah keju. Keju merupakan bahan makanan dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan susu atau koagulasi. Nah, proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dan dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuklah olahan makanan yang kita kenal dengan keju. Yang ketiga adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh
kamir atau yes. Yes merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Dan proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Nah, gas karbon dioksida ini berperan mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven, karena gas akan mengembang pada suhu yang tinggi. Yang keempat adalah kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Nah, kedelai ini akan difermentasikan dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Kemudian dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wenti akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Yang kelima adalah tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sangat sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur ini akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, benang-benang ini yang mengakibatkan biji-bijian kedelai saling dekat dan membentuk struktur yang kompak. Yang keenam adalah cuka. Cuka adalah bahan dasar pembuatannya yaitu etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Yang kedua adalah bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Nah, di antara yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Celedon dan Swan, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi, di mana totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja bisa diambil ya, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Yang kedua adalah pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tapi berbeda varietas. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Misalkan padi varietas X memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan lama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dihasilkan varietas baru memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panen pendek. Yang ketiga adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genteng, pasir kali, batu, kerikil, spon, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bidang industri. Di bidang industri misalnya teknik bioremediasi, yaitu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Nah, bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas, Sampetris, dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang keempat adalah bidang pengobatan. Bidang pengobatan misalnya ada antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan. Ini biasanya diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk meningkatkan
imunitas. Nah, ini yang paling sedang in sekarang, vaksin COVID-19 ya. Ada yang sudah divaksin belum di antara kita? Dan yang kelima adalah bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya ada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Demikianlah video kita mengenai bioteknologi secara konvensional ya. Jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan komen. Dan saksikan dan tunggu lagi bioteknologi secara modern yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dadah, semoga bermanfaat ya.